Nabi ibu banyak masalah di luar, pulang bersebut jo Khadijah, hilang masalah Nabi sadonya. Kok kami dah ada masalah, lo pulang sabalai masalah di bodoh rumah. Emang ibu-ibu kok masya-Allah. Ndak sumber ketenangan. Maka ada cerita ibu. Jadi ada apa kok yobana istrinya yobana masya-Allah istriku ibu. Masya-Allah istrinya. Sampai-sampai apa kok nyo foto istri kok nyo pasang di HP ku ibu. Jadi kok di kantu ada masalah yang barik nyo cari foto istri ko langsung tanangnya ibu. Besok ada masalah lihat nyo cari foto istri ko tanangnya balik. Sampai ada yang kepo ibu bertanya, Pak apa hebat mana istri apa tu? Batu setiap ada masalah Pak cari foto istri tanang apa? Iyo diangnya. Dan kadang-kadang masalah dan cari foto orang rumah ko tanang dan bak iko masalah yang paling gadang kan. Tengok ko aja. Kadang-kadang masalah hilang kalau kau jadi pemain itu. Ini masalah tu kalau ada ni lebih kadang ni ketik hilang. Dah betul. Aku yang paling kadang masalah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu sidang ta'lim jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam upaya kita melakukan pensucian jiwa kita. Karena kata Allah di surat Al-A'la itu, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwa mereka. Kita ini Bapak Ibu hari-hari kita berdosa saja. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berdosa saja kita itu. Ndak mata, ndak telinga, mulut, ndak tangan, ndak kaki, minimal hati. Begitulah hari-hari kita penuh dengan dosa. Tapi kata Allah tetap dia beruntung, tetap dia akan bahagia kalau dia selalu mensucikan jiwanya. Tazakka namanya. Bagaimana cara mensucikan jiwa itu? Kata Allah, wa zakaras ma rabbihi fasalla. Jika dia mau berzikir mengingat Allah dan salat. Jadi salah satu cara mensucikan jiwa kita dari dosa itu adalah zikir. Dan zikir yang paling hebat dalam Al-Quran disebutkan adalah duduk di majlis-majlis ilmu mendengarkan nasihat. Di surat Al-Anbiya ayat 7, begitu juga nanti di surat An-Nahl 43, sama bunyi ayatnya. Kata Allah apa? Di Al-Anbiya ayat 7 itu, fas'alu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamun. Jadi Bapak Ibu yang duduk datang ke majlis-majlis ilmu mendengarkan nasihat, oleh Allah disebut sebagai ahluz zikir. Itu makanya tempat duduk kita ini dinamakan majlis zikir. Jadi Bapak Ibu yang sekarang duduk di masjid ini, itu disebut Allah dengan ahluz zikir. Karena perbuatan kita ini zikir namanya. Dan di penutup ayat 35 surat Al-Ahzab kata Allah, wazakirinallaha kasiran wazakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Siapa saja yang berada di tempat-tempat zikir, laki-laki atau perempuan, maka janji Allah dosa-dosa mereka pasti diampuni oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang duduk sekarang ini pasti dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu makanya Bapak Ibu kalau duduk kita mendengarkan ceramah ya di masjid, itu hati kita tuh tenang. Kenapa hati kita tenang? Karena dosa kita diampuni. Karena dosa itu kata Nabi maha kafi sadrik,
Dosa itulah yang membuat hati kita gelisah. Jadi Bapak Ibu kalau gelisah hatinya tidak tenang tu sedang banyak dosa tu. Jadi kalau ada ibu-ibu tak mau lalu mata malam tu dosa banyak tu. Ya. Jadi Bapak Ibu orang banyak dosa tu biasanya gelisah, ya, susah tidurnya. Itu tanda yang banyak dosa begitu tu. Itu makanya Bapak Ibu ya kalau duduk di pengajian ini maka hatinya tenang karena dosanya diampuni oleh Allah. Itulah kenapa banyak orang tidur dengar ceramah tu. Ya, orang lalu mendengar ceramah tu tanda hatinya tenang. Iya. Kalau gelisah Bapak Ibu payah lalu tu Ibu. Ada orang di rumah payah lalunya Ibu. Lah ada spring bed, lah mati lampu, le duit AC dak jam lalu. Ada. Pai ka masjid mendengar ceramah menyandar se ketonggaknya Ibu. Ya. Nyandar se ketonggaknya. Sakancang ko ustaz berceramah pakai mic nyo lalu Ibu tu. Jadi orang lalu mendengar ceramah tu orang-orang pilihan tu Ibu. Ya tu. Ndak sado orang bisa lah tu. Orang untuk lalu tu kadang bersuntik begitu. Dah betul. Pakai pel lalu begitu di rumah sakit Ibu tu pasien-pasien tu bersuntik lalu begitu. Payah lalu itu. Mahal lalu tu Ibu. Iko menyandar saya lalu. Ya tu. Makanya saya Bapak Ibu kalau saya berceramah itu tidak pernah saya menegur orang yang tidur tu Ibu. Kalau orang mota mau tegur, kalau mota kau menggaduh orang. Tapi kalau lalu tidak pernah saya tegur tu. Orang lalu mendengar ceramah aku tandulah diampuni dosa tu Ibu. Tidak ada dosa itu. Apalagi kalau laba karuh tu laba rasi mana tu. Nunggu mati bana sudah mati surga langsung. Begitulah. Hebatnya kita duduk di majelis ilmu ni. Kalau ceramah Bapak Ibu bisa dengar di rumahnya. Ada sekarang orang malas mendengar ceramah ke masjid, alasannya mengalau payah-payah bana ke masjid dengan ceramah. Kini di rumah bisa dengar ceramah itu. Ya di HP bisa, di TV bisa. Betul itu. 100% betul itu. Cuman kalau datang ke majelis seperti ini dosa diampuni. Itu yang tidak ada di media-media itu. Datang ke majelis ini dosa diampuni. Itu makanya Bapak Ibu kalau ada pengajian-pengajian di masjid datangilah. Minimal pelalok je kamari. Ya, kalau ceramah kan tak payah nak ni tapi ketenangan hati itu payah dapatnya Ibu ya. Itulah hebatnya kita duduk di pengajian seperti ini. Dosa kita diampuni. Ya lagian kalau ilmu tu ndak pokok. Apalagi Bapak Ibu yang lah rata-rata dari 50 mau kemana. Ada yang lah 60 bagai itu. Dan yang pensiun rata-rata tu. Kalau lah dari 60 ku mau Bapak Ibu nyo ndak menangkok le Bapak Ibu. 10 dikecian sabale lupa ikut tu. Tapi tidak apa-apa lah. Aja Bapak Ibu urusul lah. Dia Ustaz ambo lah banyak ambo mengaji dengan ceramah lapeh. Tidak apa-apa lapeh lah. Yang penting dosa Bapak Ibu sudah diampuni oleh Allah. Itulah ya jaminan Allah kalau kita berada di majlis zikir. Wa zakirinallaha katsiran wa zakirat a'adallahu lahum maghfiratan. Itu janji Allah begitu ya di akhir ayat 35 surat Al-Ahzab. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya ceramah tu biasanya kalau malam ni habis maghrib ya. Kalau berceramah habis maghrib tu perantiannya tidak payah nak lah Bapak Ibu. Alarm isya asal berbunyi alarm isya berhenti tu. Kini sudah isya sudah kalau hampir lewat 8:30 kau. Kalau alarm subuh perantiannya lah mulai kau. Ancak macam jale awak lo. Bapak Ibu, letaluk mendengar ceramah sampai 9 seperempat. 9 seperempat tu sekitar 40 minit lah kurang lebih rumah. Yalah. Hanya nasihat kau ndak bisa lo ndak mula panjang-panjang dah Ibu. Kalau panjang mana nasihat tu nak nasihat namanya tu nyinyi nama tu. Celah Ibu kalau suami Ibu apa bagi nasihat ke Ibu, batu kecil satunya Ibu, ada yang salah dah. Tapi lah setengah jam nak ia berhenti dah. Kecil Ibu didik mana ada ya. Betul lah nasihat Ibu. Nya ndak boleh panjang-panjang mana lah. Insya-Allah sampai 9 seperempat ya. Kau lebih-lebih enggak 5 minit lebih kau lebihnya. Nah, baiklah Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bicara Isra dan Mi'raj itu panjang.
ya, tidak bisa 1 jam 2 jam, panjang ceritanya. Isra dan Mi'raj Bapak Ibu itu 2 kejadian, 2 peristiwa yang dialami Nabi. Itu makanya pakai waw itu al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. 1 Isra, 1 Mi'raj. Isra itu artinya berjalan di bumi di malam hari. Jadi perjalanan di bumi di malam hari itu namanya Isra. Jadi Nabi berjalan malam dari Makkah ke Palestina, itu Isra namanya tuh. Dan ceritanya tuh tadi dibacakan ayatnya di surat Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Bahasa Bu lailannya tuh malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Disebut rutenya tuh dari Masjid Haram di Makkah ke Masjid Aqsa di Palestina. Itu Isra. Sepanjang perjalanan itu banyak sekali peristiwa, tamsil-tamsil kejadian yang diperlihatkan Allah ke Nabi Muhammad, linuriyahu min ayatina. Memang begitu, banyak dilihatkan Nabi sampai Nabi ke Baitul Maqdis. Panjang ceritanya. Lalu Mi'raj artinya naik. Mi'raj itu artinya anak tangga. Bapak Ibu kalau naik ke tempat yang tinggi itu pakai tangga biasa itu. Nah, anak tangga yang kita injak itu namanya Mi'raj. Itu makanya ada satu surat namanya surat Al-Ma'arij, surat 70. Al-Ma'arij itu jamak Mi'raj. Karena di sana diceritakan malaikat naik, ta'rujul malaikatu waruh. Para malaikat naik ke aras. Karena di aras itu ada namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari malaikat naik ke Baitul Ma'mur itu, kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sehari mereka naik ke sana 50.000 tahun kita di sini. Betapa luasnya semesta ini Bapak Ibu ya. Itu malaikat naik ke aras. Ya, di Baitul Ma'mur ada tempat tawafnya para malaikat itu. Setiap hari kata Nabi 60.000 naik malaikat ke sana. Sehari mereka ke sana itu 50.000 tahun kita di sini. Jauh alam semesta ini luas ya Bapak Ibu ya. Itu maka namanya suratnya Al-Ma'arij. Jadi Nabi itu naik dari Palestina, naik ke langit 1 sampai langit 7 sampai Sidratul Muntaha, sampai ke aras ketemu Allah, turun balik sampai balik ke Baitul Maqdis. Itu namanya Mi'raj. Dan ceritanya disebutkan di surat An-Najm. Makanya An-Najm itu artinya bintang, benda langit. Ini perjalanan langit. Maka diceritakan di surat An-Najm mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Di antara bunyi ayatnya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad itu naik sampai Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itulah Nabi melihat wujud Jibril yang asli. Dan di samping Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa, sorga Jannatul Ma'wa. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya di mana sorga Ustaz? Di langit. Itu kata Allah, di samping Sidratul Muntaha itu ada sorga Jannatul Ma'wa. Nah, itu maka sorga itu tidak tampak, tidak kelihatan karena jauh. Ya, Sidratul Muntaha. Nah, apa? Adiknya jangan diganggu. Nah, biarkan adiknya main. Siapa ini? Nah, biarkan adiknya mainnya sendiri. Jangan diganggu dulu ya adiknya. Nah, atau diamankan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad tuh naik ya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke aras, ketemu Allah, turun balik ke bumi. Itu namanya Mi'raj. Kenapa diceritakan di 2 surat yang berbeda? Karena ini 2 mukjizat yang berbeda. Isra itu mukjizat bagi penduduk bumi, sementara Mi'raj mukjizat bagi penduduk langit. Karena tidak ada satupun makhluk baik yang di bumi maupun yang di langit, para malaikat yang bisa melakukan perjalanan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Karena dalam riwayat disebutkan Jibril stop sampai Sidratul Muntaha. Itu makanya Sidratul Muntaha, Muntaha itu artinya ujung paling jauh yang dicapai oleh makhluk. Jibril hanya sampai ke situ. Bertemu dengan Allah tidak bisa. Hanya Nabi Muhammad yang bisa. Itu kenapa diceritakan di 2 surat yang berbeda. Karena ini 2 mukjizat yang berbeda. Ya, Isra mukjizat bagi penduduk bumi, Mi'raj ya mukjizat bagi penduduk langit. Nah, sepanjang itu Bapak Ibu perjalanan banyak tamsil peristiwa yang dialami oleh Nabi, dan tidak mungkin tuh kita ceritakan dalam waktu yang pendek ini. Nanti Bapak Ibu baca saja.
Kita akan bahas beberapa poin pokok dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Apa tujuannya Nabi diperjalankan oleh Allah? Untuk apa Nabi di Isra dan di Mi'rajkan? Paling tidak ada 3 tujuan Bapak Ibu ya. Ada tujuan pokok, ya, ada tujuan tambahan. Ya, jadi Isra dan Mi'raj itu ada tujuannya. Tujuan pokoknya ada tujuan tambahannya. Tujuan pokoknya itu seperti yang sering disampaikan, yaitu menjemput perintah salat. Dan itu didasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Anas bin Malik, hadis yang panjang. Diceritakan faradallahu ala ummati khamsina salatan faraja'tu bizalika hatta atiya ala Musa faqala Musa ma zaftarada rabbuka ala ummatika qultu farada ala ummati khamsina salatan qala farji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiku zalika, dan seterusnya, panjang hadisnya. Jadi diceritakan oleh Nabi, di malam saya diperjalankan itu saya turun dari Arasy sampai di langit yang ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Itu Ibrahim los, tidak ada menegur, sudah selesai. Tapi di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, apa pertanyaan Nabi Musa ke Nabi Muhammad? Apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu? Kata Nabi, Tuhan saya mewajibkan umat saya salat 50 kali. Itu kata Nabi begitu, 50 kali. Kata Musa, irji' ila rabbika, kalau begitu naiklah engkau balik ke atas, mintalah kurang kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan mampu melakukan salat sebanyak itu. Nabi Musa begitu katanya tu, umatmu tidak akan mampu, umatmu ketek-ketek pamalih, banyak laluk pada jago. Udahlah, ni. Umat Nabi Muhammad kau pamalih, ketek-ketek pamalih tu. Umat dulu kadang-kadang, umat Nabi Musa, umat Nabi Hud tu kadang-kadang batang korma tinggi badannya tu, kadang-kadang. Nabi Adam gadangnya 60 hasta tinggi itu, 50 meter. Kadang-kadang orang dulu Pak. Ya kalau salat 50 rakaat tu bisa hanya tu. Awak nenek-neneknya. Palaluk ya apa malih. Nah kata Nabi Musa, naiklah engkau ke atas balik, naik. Maka Nabi naik sampai diceritakan 9 kali, setiap naik dikurangi 5, disuruh naik balik oleh Nabi Musa hingga 5. Kata Allah yang 5 ini sama dengan 50. Kenapa? Di surat Al-An'am 160 kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu kebaikan itu dilipat gandakan nilainya 10 oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu, salat 5 kali itu sama dengan 50. Karena satu itu dilipat gandakan 10. Jadi kalau 5 ya 50 juga. Jadi begitulah Nabi Muhammad itu sayangnya dengan kita Bapak Ibu ya. Kalau Nabi Muhammad itu tidak memikirkan kita Bapak Ibu ya, ya Nabi itu bisa saja tuh Bapak Ibu ya, salat 50 kali itu tidak masalah bagi Nabi itu, tidak masalah itu. Cuman kitanya yang masalah Bapak Ibu. Kalau Nabi tidak maulah mengikuti saran Nabi Musa, naik aja Nabi ke atas, apa tidak naik Nabi lagi, turun aja. Ya, kalau jam 4 pagi kok kecek Musa naiklah balik kata, minta kurang. Kata Nabi, di malam hari madalah panik macam mana. Turun saja Nabi Bapak Ibu. Ya 50 kali, bayangkan Bapak Ibu ya 50 kali. Waktu 24 jamnya tu. Itu kalau ndak lalu-lalu tu mah. Jadi kalau ndak lalu Bapak Ibu, itu sekali setengah jam salat. Sekali setengah jam salat. Tolong adiknya dipegang dulu Ibu. Dipegang dulu biar ndak mengganggu apa konsentrasi. Pegang dulu, digendong dulu. Nah, itu Nabi itu Bapak Ibu kalaulah tidak memikirkan kita, bayangkan Bapak Ibu 50 kali kita salat setiap waktu, setiap hari. Itu kalau tidak tidur itu sekali setengah jam salat tu. Ibu-ibu lututlah sakit, bajalan lah mego-ego. Tiba di rumah kamu muka azan orang balik. Lari lo kamu saji balik. Habis lah pulang sudah sembahyang, tiba di rumah kamu muka azan lah balik. Itu. Aka sudah ni yang azan kan berang tu sebentar li azan panjang sang ada ya. Untung le 5 kali, yang 5 kali kau terlambat je, dah gitu. Jadi Bapak Ibu memang begitu kata Nabi, salat itu memang diperintahkan di malam Isra dan Mi'raj.
Dan ada hadis penjelas, hadis dari Aisyah, hadis Bukhari juga. Kata Nabi, awalu furidatis salah ihda asyara rakaah. Salat 5 waktu yang diperintahkan itu di malam Isra dan Mi'raj itu pertama kali perintahnya kata Nabi 11 rakaat. Jadi di malam Isra dan Mi'raj itu yang 5 kali sehari itu kata Nabi jumlahnya hanya 11 rakaat. 2 subuh, 2 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 2 isya, 11. Summa hajara ilal Madinah, setelah hijrah ke Madinah baru 17, yang 2 jadi 4, zuhur 4, asar 4, isya 4 setelah hijrah. Illa subuh, kecuali subuh tetap 2, tidak diubah jadi 4. Kenapa subuh tetap 2 tidak diubah jadi 4? Tutawilu fihal qiraah, karena subuh itu mesti dipanjangkan bacaannya. Itu maka dalam hadis yang sahih Nabi diceritakan salat subuh Nabi itu 1 rakaatnya rata-rata 100 ayat. Itu salat subuh Nabi itu. Jadi Nabi kalau salat subuh Ibu rata-ratanya 100 ayat 1 rakaat. Itu makanya Bapak Ibu kalau semua yang subuh itu jangan inna atena kul huwallah aja ayatnya. Enggak panjang lah step. Nah, itu makanya subuh tidak diubah jadi 4 karena dipanjangkan bacaannya. Dan maghrib tetap 3 sejak semula, tidak diubah jadi 4. Kenapa maghrib tetap 3 kata Nabi? Witrun nahar, karena maghrib itu witir siang. Jadi kita sholat witirnya 2 kali itu sehari. Witir siang itu maghrib di penghujung siang. Witir malam sunat di penghujung malam. Itu makanya perintah Nabi, jadikan penutup semua salat di malam hari witir, sebagaimana sepenutup salat di siang hari witir maghrib. Jadi maghrib itu salat witir tuh, cuman witir wajib di penghujung siang. Dari subuh genap, penutupnya di siang hari witir 3. Nanti isya genap, penutupnya ganjil pula di penghujung malam. Itu makanya begini, Bapak Ibu kalau salat tarawih biasa kan witir ya habis itu. Kalau Bapak Ibu mau lagi salat nanti sebelum sahur atau setelah sahur, saran saya jangan witir dulu. Ya kecuali ndak salat lagi. Karena perintah Nabi jadikan witir itu penutup salat di malam hari. Nah, cuma kalau ditanya boleh. Boleh enggak Ustaz salat witir itu setelah isya, setelah tarawih? Boleh. Cuman afdalnya witir itu penutup. Sebagaimana salat siang dimulai dari genap 2 subuh ditutup dengan witir di penghujung siang. Maka salat malam dari isya sampai nanti subuh, menjelang subuh, habis malam ditutup dengan witir pula. Itu yang paling baik salat kita hari-hari. Salat siang ditutup dengan witir maghrib, salat malam ditutup pula dengan witir. Maka witir yang paling baik ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu salam assalamualaikum warahmatullah, azan subuh berkumandang, itu witir yang paling baik. Karena witir itu di penghujung malam, sebagaimana witir siang maghrib di penghujung siang. Itu maka maghrib itu pertemuan malam dan siang itu. Maghrib itu belum malam itu. Itu makanya maghrib itu masih ada sisa matahari. Masih ada tuh sisa matahari itu. Wah, dia sudah terbenam tapi cahayanya masih tinggal. Karena itu di penghujung siang tuh. Nah, jadi kata Nabi begitu. Jadi salat subuh tidak diubah jadi 4, dipanjangkan bacaannya. Salat maghrib tidak diubah jadi 4 karena witir siang. Nah, kata Nabi, bagi yang musafir, salatlah seperti awal perintah salat 11 rakaat. Makanya musafir kembali salat 11. Zuhur 2 balik kasar, asar 2 balik kasar, isya 2 balik kasar.
Jadi Bapak Ibu mengkasar salat dalam safar itu bukan memotong salat, mengembalikan salat seperti perintah di awal 11 rakaat. Makanya pahalanya tidak dikurangi itu. Karena salatnya sama dengan salat pertama kali Nabi diperintahkan ke Nabi itu 11. Nah, jadi memang begitu riwayat menjelaskan bahwa Nabi itu ya diperintahkan salat 5 waktu di malam Isra dan Mi'raj. Itu tujuan pokok. Tapi begini pula, jangan Bapak Ibu mengira Nabi itu salatnya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak, Nabi sudah salat sebelum itu. Itu baca di surat Al-Alaq tuh wahyu pertama itu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Itu Nabi Muhammad tuh salat. Bahkan di wahyu ketiga, surat Al-Alaq pertama, Al-Mudassir kedua, Al-Muzammil yang ketiga. Di Al-Muzammil itu perintah Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu Nabi Muhammad disuruh salat malam tuh. Jadi Nabi Muhammad itu sudah salat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Iya. Karena begini Ibu, salat itu tidak pernah ditinggalkan manusia sejak Nabi Adam. Karena salat itu ibadah pokok, syariat pokok, semua para nabi menyuruh umatnya salat. Dan salat itu sudah diperintahkan Allah sejak Nabi Adam. Apa dalilnya? Nanti baca Al-Mudassir 42-43. Nanti penduduk neraka itu ditanya, ma salakakum fis sakar? Kenapa kalian masuk neraka? Kompak penduduk neraka sama jawabannya, qalu lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Dan Bapak Ibu, penghuni neraka itu paling banyak umat-umat yang lalu. Umat Nabi Muhammad lebih sedikit masuk neraka, lebih banyak umat Nabi Muhammad masuk surga, kata Nabi begitu. Umat Nabi Muhammad ditawari, Muhammad, engkau pilihlah, umatmu dijamin separuh masuk surga atau syafaat. Kata Nabi, saya pilih syafaat. Karena Nabi ingin semua umatnya masuk surga. Kalau separuh, nanti separuh ke neraka. Nabi pilih syafaat. Itu makanya yang masuk surga umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat yang lalu, kata Nabi. Kalau Bapak Ibu lihat ada sapi berwarna hitam, kata Nabi. Sapi itu warnanya hitam, lalu ada bintik-bintik putih di badannya itu, maka yang bintik-bintik putih itulah umat yang lalu yang masuk surga. Yang hitam yang banyak itu umat saya masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad ini Bapak Ibu lebih banyak masuk surga. Yang masuk neraka itu umat-umat lalu yang banyak. Umat Nabi Nuh jutaan, hanya 80 orang yang masuk surga. Umat Nabi Ibrahim tidak ada, hanya istrinya saja sama Nabi Lut, umatnya yang masuk surga itu. Tidak banyak umat lalu itu masuk surga, itu sedikit cuman. Banyak yang dihancurkan Allah itu. Ya. Berarti yang masuk neraka itu yang banyak umat-umat lalu itu. Dan mereka menjawab, kenapa kalian masuk neraka? Kami tidak salat. Berarti salat sudah dikerjakan sejak masa lalu. Itu makanya coba Bapak baca nanti surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim memindahkan anaknya Ismail dari Palestina ke Makkah. Jadi Nabi Ismail itu lahirnya di Palestina, lalu dipindahkan ke Makkah. Di Makkah itu negeri tandus, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanaman. Satu-satunya yang ada di sana Baitullah, Ka'bah. Apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan, saya tinggalkan anak saya di lembah yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada tanaman, tidak ada minuman. Itu Zam-Zam itu setelah Ismail di sana, tidak ada apa-apa. Inda baitikal muharram, satu-satunya yang ada rumah engkau Baitullah. Karena Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam. Karena begitu kata Allah di surat Ali Imran 96 itu, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakah. Ka'bah itu sudah dibangunkan oleh Allah sejak manusia pertama menghuni bumi. Jadi Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim yang bangun, Allah yang bangunkan, malaikat yang bangunkan. Di situ ada Ka'bah, ada Baitullah. Maka Ibrahim meninggalkan anaknya di sana. Ditinggalkan anaknya di sana.
Untuk apa anaknya ditinggalkan di sana? Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka menjaga salat. Anak-anak apa ini belakang, pindah ke depan semua. Pindah ke depan. Yang di belakang anak-anak pindah ke depan. Berdiri. Cepat berdiri. Cepat. Kau nak cari induk sorang-sorang, dak ke induk. Kamu ko nak di belakang lo, di depan. Yang di belakang di depan, semua pindah. Pindah ke depan semua. Pindah ke depan. Berdiri. Nak di belakang tu pasti bercanda tu, pasti heboh tu. Pindah ke depan. Ini dekat ibu-ibu sini. Pindah sebelah sini. Pindah sebelah sini juga. Jangan semua pula pindah sebagian aja. Udah pisah-pisah. Pakcik amak sunsurang. Pakcik amak sunsurang. Layo tu. Itu. Nyo anak-anak ke ibu asabah samo nyo heboh. Ibu-ibu situ apalagi anak-anak. Itu. Cuman ibu-ibu nak mau sapu loh, kalau anak-anak mau sapu. Nampak kalau anak-anak aku ibu mau sapu ibu, kalau induk ibu nak mau sapu loh dia rasanya. Ibu-ibu aku disapu dak mau lah pak. Jangan apa sapu-sapu ibu ko. Salah kerja ibu sapu lah pak. Awak nak kan sapu lah pak. Ya dan cantik sewa itu. Tak mudah menghadapi ibu-ibu loh pak. Tu maka Nabi mengatakan istausun nisaa khairan. Kalau istrimu berbuat salah, berbuat baiklah kepadanya. Itu perintah Nabi itu. Kalau salah keraju ibu kau pak, jangan dapat berangi, tambah saya belanja tarui. Caro tu. Salahnya tambah belanja, salah tambah belanja. Tu mak apa-apa kau capek mati kau. Ya tu. Mai ibu cari laban banyak kakek-kakek dan nenek-nenek di dunia kau. Hanya nenek-nenek kan. Apa-apa kau 65 lebih mati tu ibu, 70 jarangnya tu. Bako capek kami mati sasak dado kami kau tiap hari ibu. Ya tu. Dia perangai ibu. Ya salah kerajo tak bisa disapu loh, pak nak kabedo tu pak. Aduh, kau mati capek tu. Panai ibu calik ada pak rambut ibu-ibu rontok. Botak kepala ibu-ibu ada. Tak ada loh. Apa-apa aku rontok rambut iku. Tak botak kepala aku. Bako angek. Tiap hari angek. Itulah tu. Tu makanya kalau ibu-ibu motak mebo dak kampus sapu loh dia. Ya sudah elok disapu loh pak, cantik sewa. Tapi kalau anak-anak mebo jadi sapunya supaya nya tahunya salah kerajonya. Nah begitu ya. Tolong aman anak-anak sebentar ya. Nah jadi Bapak Ibu ya, itu Nabi Ibrahim kenapa meninggalkan anaknya di pinggir Ka'bah? Padahal tanahnya tandus, gersang, tidak ada makanan, tidak ada tanaman. Rabbana liyuqimus shalah, supaya anak saya menjaga salat mereka. Berarti yang dipikirkan Nabi Ibrahim itu salat anaknya. Itu artinya Nabi Ibrahim salat, Nabi Ismail salat. Itu maka ditinggal di pinggir Ka'bah supaya bisa menjaga salat. Makanya beruntunglah Bapak Ibu kok dapat rumah di sudut masjid sebahagia-bahagia manusia itu. Nabi Ibrahim Bapak Ibu berjalan kaki memindahkan anak dari Palestina ke Makkah sebulan. Ditinggalkan di daerah tandus supaya dekat dengan rumah Allah. Kadang-kadang ada di sudut masjid tinggal ndak mencogok ke masjid lah Pak. Ialah mana malang wana tinggal di masjid. Orang kalau di sudut masjid kau tinggal Rabbana liyuqimus shalah, pasti salatnya baik. Ibu bapak kalau jauh tinggal di masjid, hujan-hujan tu berfikir ke masjid tu. Tapi kalau di sudut masjid, bapak tu tiba ke masjid kau. Yang anehnya ibu yang jauh di masjid, yang dulu tiba. Yang di sudut masjid, kemudian tiba tadi. Cikgu-cikgu lah di rumah lu lemburang lah macam tu. Nah, Nabi Ibrahim tu ibu meninggalkan anaknya di samping masjid supaya menjaga salat. Nabi Musa salat tu di surat Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Nabi Musa salat, umatnya salat. Nabi Isa salat wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan, kata Nabi Isa begitu tu di surat Maryam. Bahkan Nabi Sulaiman, nanti Bapak Ibu bacalah surat Sad 32 sampai 34 ya. Nabi Sulaiman tu Ibu pernah dikasih penyakit oleh Allah, stroke.
Walaqad fatanna Sulaiman ala wa alqaina ala kursiyihi jasadan summa anab. Nabi Sulaiman tuh pernah dikasih penyakit stroke, tergeletak di kursinya berbulan-bulan tidak bisa bergerak. Apa kesalahan Nabi Sulaiman? Inni ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Itu begitu diceritakan. Nabi Sulaiman pernah terlambat sekali salat asar gara-gara memandikan kudo. Sulaiman ku rajo ibu, orang kayu, nyo punya koleksi kendaraan mewah. Sulaiman ini punya kendaraan mewah banyak. Sulaiman ibu punya Fortuner, Lamborghini, Alphard, Pajero. Itu Sulaiman lengkap. Orang kaya lah. Banyak koleksi kendaraan mewahnya itu. Satu sore dia memandikan kendaraan mewah itu, kuda-kuda yang hebat itu. Sampai hampir terbenam matahari. Baru dia ingat, ini saya belum salat asar. Dia bertobat kepada Allah. Apa yang terjadi? Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Dia sedekahkan semua kudanya itu. Tidak ada kendaraannya lagi itu. Itu Nabi Sulaiman begitu. Itu maka dia disebut ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik ahli ibadah. Jadi Nabi Sulaiman itu sekali terlambat salat asar gara-gara memandikan kuda-kuda hebat itu, disedekahkan semua kuda itu. Jadi kalau ada apa-apa terlambat salat gara-gara memandi noto, sedekahlah itu. Contoh Nabi Sulaiman. Ya. Ibu kalau terlambat salat gara-gara membersihkan rumah, sedekahkan rumah itu. Bako betul Ustaz. Iya, perintah Nabi begitu. Kalau ada bapak-bapak laki-laki tidak salat ke masjid subuh, fa'ahriku buyutahum, bakar rumahnya. Itu hadis sahih itu Ibu. Kalau ada laki-laki tidak subuh ke masjid, kata Nabi, bakar rumahnya. Tapi jangan dipahami harfiah Ibu ya. Kok nyalo komplek kok Ibu. Ya, maksud bakar rumahnya itu, kalau ada orang rumahnya mewah Ibu, saking mewah rumahku, balik langkah kakinya pergi ke masjid, lebih baik dia kehilangan rumah mewah itu ketimbang hilangnya kebaikan dalam ibadahnya itu. Coba salat subuh itu Ibu, jangankan salat subuhnya. Kata Nabi, hadis Bukhari dari Aisyah, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh di waktu fajar. Azan subuh berkumandang, habis itu Bapak Ibu salat 2 rakaat. Kata Nabi, 2 rakaat sunatnya itu melebihi nilai dunia dan seisinya. Coba hebatnya betapa ruginya manusia di pagi itu yang tidak salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh. Dia sudah hilang bagi dari dirinya lebih dari dunia dan isinya. Cuman hilangnya tak tampak, ruginya tak terlihat. Coba begini, kalau Bapak Ibu ada pengumuman wali kota, kata Pak Wali, diumumkan tuh terbuka, siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di masjid, diberikan Innova 1 unit, 4 Innova agak di muka. Ambo yakin lalu di masjid orang satu. Yakin saya tuh Pak. Innova lewat bekah. Ini dunia dan seisinya lewat setiap subuh, tak ada yang merasa rugi. Karena manusia ini bodoh soal akhirat, kata Allah. Masalah dunia pintar sekali. Lebih dari dunia dan seisinya dia lewatkan setiap pagi dan tidak pernah merasa rugi. Wajar kata Nabi kalau dia tidak ke masjid, bakar rumahnya. Itu kenapa Nabi Sulaiman mensedekahkan seluruh kendaraannya. Kalau ini yang menyebabkan saya kehilangan ibadah saya, kalau ini yang menyebabkan saya kehilangan akhirat saya, ambil semua, ambil. Itu Nabi Sulaiman begitu tuh Ibu. Tapi hebatnya pula Allah dengan rahmatnya, karena Allah itu tidak pernah membalas kebaikan sama, lebih baik. Ketika Sulaiman mensedekahkan kuda-kudanya semua demi Allah, Allah ganti di ayat 36 dan seterusnya, digantilah kendaraan Sulaiman dengan kendaraan yang lebih baik, angin. Jadi Sulaiman dapat kendaraan angin itu setelah mensedekahkan kudonya itu. Jadi kalau disedekahkan kudo itu dapat angin. Angin lebih hebat, lebih kencang, dan tidak perlu biaya. Karena angin tidak perlu bensin, tidak perlu rumput cuk kudo.
Jadi itu dalilnya sebagian ustaz mengajarkan jamaahnya tu, kalau ingin dapat Pajero, sedekahkan Avanza. Itu Nabi Sulaiman contoh tu. Dapat angin, dek bersedekah kudo. Tapi kita bersedekah tu karena Allah. Bahwa Allah kasih ini dan itu tu bonus saja tu. Jangan tu target kita. Kau setter saya buka. Supaya dapat rumah mewah, sedekah rumah TP72 dulu. Beko dah dapat rumah tu bah. Setter saja jadi gelandangan beko. Tidak begitu pula bersedekah. Tapi itu Sulaiman begitu. Tapi Sulaiman tetap dihukum oleh Allah. Struk. Walakat fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan summa anam. Ini hebatnya salat ni bu ya. Umat-umat yang lalu hingga nabi-nabi kalau salatnya terlambat dihukum oleh Allah. Itu contoh Nabi Sulaiman tu. Dihukum Allah terlambat. Untung tak berlaku kawak apa ibu. Kok berlaku lo kawak kayak yang Sulaiman tu lepai kok sadonya pak. Barawak terlambat semayang pak. Entah kalau gaik-gaik kau nak terlambat leh. Dulu ketika muda-muda terlambat panjang itu apalagi subuh. Sehat-sehat Nabi. Itu umat Nabi Musa pernah meninggalkan sekali salat Jumat di hari Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti. Mereka di hari Sabtu disuruh salat oleh Allah. Kalau tidak salat Jumat. Tapi hari Sabtu itu, Masya Allah, ikan menapi kadang-kadang, ta'tihim hitanuhum, kadang-kadang ikan jinak. Tapi tidak boleh ditangkuk awak beribadah salat. Itu hari suci. Akhirnya mereka tidak kuat lagi menangkap ikan juga di hari suci itu. Memang kalau hari suci ko ibu, pahala ibadah gadang tapi godaknya balik. Bulan Ramadan tu ibu, itu bulan suci itu. Itu bulan ibadah, Masya Allah nilainya di bulan Ramadan tu. Siang malam kita suruh beribadah tu. Tapi bulan Ramadan ko ikannya kadang-kadang ibu. Itu bakwan, onde-onde, yelop apa, cindu, baju. Tu makuk banyak ibu-ibu sibuk buat galih malam daripada beribadah. Banyak orang menggalih pada beribadah Ramadan tu ibu. Celakin tak? Perhatikan ibu sore-sore itu. Sore-sore itu lebih ramai orang di luar, orang menggalih, orang membalik daripada orang berzikir menjelang buku tu. Pada Ramadan tu bulan ibadah. Tapi ikannya kadang-kadang laku galih di hari itu. Cari piti mana mendapat dia bulan Ramadan tu. Kok banyak orang yang mencari ikan daripada beribadah. Memang begitulah. Jadi bakwan lontong pical lah apa tu, ya tu onde-onde sampai ke itu ikan umat Nabi Musa tu yang muncul tu. Itu gangguan di hari suci begitu. Akhirnya mereka menangkap ikan, tinggallah sembahyang Jumat sekali. Fakulna lahum kunu kiradatan khasiin, jadi baru sadonya. Bayangkan ibu, sekali tak pergi sembahyang Jumat jadi baru sadonya. Jadi baru, tak ada ampun, jadi baru. Untung tak berlaku kawak ibu. Kok berlaku kawak lah barulah Jumat ko baru bertambah tiap hari banyak Jumat ibu. Ya tiap hari Jumat banyak baru tambah ko Pak. Tayolah kamu. Itu pasar raya tu baru orang kadang tu mencangkung ko tu tak. Orang seorang Jumat memang galih macam wali je tu. Begitulah hebatnya salat ibu ya. Nah jadi itu memang tujuan pokoknya begitu. Nabi diajak jalan-jalan untuk menerima perintah salat. Selain tujuan pokok ada tujuan tambahan. Apa tujuan tambahannya? Menghibur Nabi. Karena Bapak Ibu, sebelum itu peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah menurunkan surat Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadrak. Muhammad, kami akan melapangkan dadamu. Itu ayat turun sebelum Isra dan Mi'raj. Jadi Bapak Ibu, sebelum Nabi diperjalankan itu dada Nabi sedang sesak. Sesak dada Nabi itu. Maka berjalan itu untuk melapangkan dada Nabi itu. Kenapa dada Nabi sesak di sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Ya. Bapak Ibu kalau baca sejarah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi tahun ke-10 kerasulan.
Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi tahun 10 kerasulan. Di tahun itu Bapak Ibu ada peristiwa yang sangat menggoncangkan Nabi. Pertama, matinya paman beliau Abu Talib. Abu Talib itu paman yang membela Nabi sejak usia 8 tahun. Mati-matian Abu Talib membela Nabi itu. Kalau ada yang mengganggu fisik Nabi, Abu Talib yang ke depan tuh. Dan Abu Talib mati tahun itu, tahun ke-10 itu. Sesak dada Nabi. Yang membuat dada Nabi sesak bukan matinya Abu Talib, matinya kafir. Abu Talib tak mau beriman dia, mati dalam keadaan kafir. Itu makanya kata Nabi, ya, ahwanu ahlin nar azaban yaumal qiyamati Abu Talib. Azab neraka yang paling ringan nanti di akhirat Abu Talib. Dia tidak dibakar dalam api jahanam, tapi dia dipakaikan sandal api. Begitu dia pakaikan sandal api itu, maka otaknya mendidih, kata Nabi. Itu sesak dada Nabi. Kenapa pamannya mati tidak beriman di tahun ke-10. Beberapa minggu setelah itu mati pula Khadijah. Ini yang membuat dada Nabi paling sesak, matinya Khadijah. Tidak ada yang paling menyesakkan Nabi kecuali mati Khadijah. Padahal Bapak Ibu, Masya Allah ya, Khadijah itu mati usia 65, Nabi tinggal usia 50. Karena Khadijah itu lebih tua dari Nabi 15 tahun. Beginilah, ibu-ibu saya tanya, kalau ada laki-laki apa-apa mati istrinya umur 65, ibu apa kok tinggal umur 50? Menurut ibu-ibu apa tadi sedih atau senyum? Hah? Senyum ya. Duga nambo itu mah. Yang petua di kampung apa ibu, kalau ada apa-apa mati istrinya, apalagi umur 65 tu, apakku umur 50, itu ndak ada malang dan sabuju tu. Ya. Makanya apa-apa kalau mati istrinya, biasa kalau menangi tangannya perhatianlah tak cahaya ibu tu. Asa mati istrinya dia nangis. Nabi itu ibu, tidak ada yang menyesakkan dada beliau kecuali mati Khadijah. Beliau punya anak 6 dari Khadijah tu, 5 mati sebelum Nabi itu. Qasim mati, Abdullah mati, Ruqayyah mati, Zainab mati, Ummu Kulsum mati. Hanya Fatimah yang setelah Nabi mati. Tidak ada Nabi dadanya sesak. Nabi punya istri setelah Khadijah tu ada 11, mati pula satu namanya Zainab binti Khuzaimah. Tidak ada dada Nabi sesak. Yang menyesakkan dada Nabi itu hanya satu, matinya Khadijah. Dan itu bukan karena cantiknya Khadijah, bukan karena 65 apalagi urusannya. Tapi Nabi sadar betul tidak akan pernah ada lagi wanita seperti ini di muka bumi. Tidak akan pernah ada lagi. Yang setulus itu pengabdian pada suaminya, tidak ada lagi. Makanya dalam hadis sahih ibu, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, itu diceritakan ketika Khadijah sakit, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril datang ketemu Nabi. Apa kata Jibril? Absyir Khadijah bi baitin fil jannati min qasab. Muhammad, izinkan saya bertemu Khadijah untuk memperlihatkan istananya di sorga dari permata hitam. Jadi wanita yang melihat istana di sorga sebelum dia mati, Khadijah. Kenapa Khadijah melihat istana di sorga? Bukan salatnya, bukan puasanya, bukan haji umrahnya. Kata Jibril, la sakhba fiha wala nasab. Karena Khadijah itu capek dan lelah mendampingi engkau. Ini ibadah terhebat seorang wanita nih ibu. Ibadah wanita yang paling hebat bukan salat malam, bukan Al-Quran one day one juz, bukan majlis taklim tiap minggu. Ibadah yang paling hebat seorang wanita hingga dihadiahi istana di sorga, capek dan lelah mendampingi suami sampai mati. Itu Khadijah amalnya ibu. Karena banyak ibu-ibu kon yo ayah nyebutnya pak.
Kenapa? Masya Allah. Khadijah tu ibu lelah seumur hidup. Khadijah tu ibu sejak menikah dengan Nabi ndak pernah mungkonyo gambuang gak sekali. Pernah. Itu Nabi Bapak Ibu setelah jadi Nabi semua harta Khadijah disumbangkan untuk dakwah Nabi, pakai habis. Ketika Nabi bertahanus di Gua Hira, itu ada yang mengatakan setahun Nabi bolak-balik Gua Hira rumah, sekali seminggu pulang bawa makanan. Itu Khadijah ndak dikasih belanja, nafkah cari sendiri, anak 6 urus sendiri. Ndak pernah Khadijah kok mengambuk loh ibu. Kalau pulang Nabi tulus senyum Khadijah. Kalau Nabi tak pulang, misalnya malam minggu Nabi pulang, tak pulang, itu Khadijah berjalan kaki dari rumah Khadijah tu dah ke Kaabah tu, kini tak dulu tu ibu. Berjalan kaki ke Jabal Nur, ke Gua Hira tu umur 55 tahun pergi berjalan kaki, mantan makanan ke suami yang manung-manung di puncak bukit. Ibu cubalah kalau ada suami ibu lah setahun tak bagi belanja, tu yang manung-manung di puncak bukit dah turun-turun lah. Ibu antar makanan ke puncak bukit tu, menyala lah, matilah puncak bukit tu. Khadijah ndak ibu, bantan katih dantan. Masya Allah Khadijah tu ibu. Ndak, kalau Nabi banyak masalah ibu, datang ketemu Khadijah, hilang masalah Nabi. You benar-benar sakinah Khadijah tu ibu. Tu aku cerita Nabi terima wahyu di Gua Hira, Iqra Muhammad, dikuncang-kuncang Jibril Nabi, tengah malam di lubang kalem dikuncang makhluk kadang antah barantah. Takut Nabi lari sampai di rumah Khadijah. Aku jam 3 malam gua. Khadijah buka pintu, dibuka pintu. Khadijah selimuti aku, diselimuti sampai Nabi tidur. Tidak ada satupun Khadijah yang bertanya apa yang terjadi. Tidak ada. Tuh Khadijah tuh hebatnya ibu. Jadi ibu-ibu kalau kami pulang malam jangan banyak tanya ibu. Tak boleh ibu banyak-banyak tanya. Kami pulang malam tu jangan bertanya-tanya dulu. Lalu dulu. Beko lah jangan bertanya. Ikut di pintu lah ibu tagih langsung. Tak amu lah tu. Makanya apa-apa aku kadang takut pulang ibu, palak panjang saya nyari takutnya pulang tu. Tak ada tanya-tanya no. Besok lah siang baru bertanya Khadijah, suamiku, apa yang terjadi semalam? Bakok mari hari pulang. Apa jawaban Nabi? Ambo dipagui-pagui makhluk kadang dalam lubang batu tu, takut ambo. Hebatnya jawab kata Khadijah ibu. Apa kata Khadijah? Suamiku, engkau orang baik. Engkau tak pernah punya musuh. Engkau selalu silaturahim. Engkau selalu menolong orang. Tidak ada yang akan mencelakakan dirimu. Tenanglah. Tenang Nabi ibu. Iyolon tak je Nabi. Tenang Nabi. Kau ibu-ibu tu mungkin yang takut-takut apa tu. Tu kau jangan kau situ je lah, banyak orang di situ cetung aja tu. Oh Khadijah ndak ibu. Khadijah tu benar-benar menenangkan. Kalau ada masalah Nabi pulanglah bertemu Khadijah, hilang masalah Nabi sadonya. Bapak Ibu, itu makanya kami menikah je ibu. Bukan soal makan ibu. Kalau makan banyak rumah makan piti aduh. Kalau pakaian laundry banyak. Tak perlu ibu urus pakaian kami lah. Kami menikah je ibu supaya tenang hati kami. Litas kuno, sakinah. Jangan ibu jadi sumber masalah di kami. Kadang apa kok Nabi ibu banyak masalah di luar, pulang bersobok jo Khadijah, hilang masalah Nabi sadonya. Kok kami dah ada masalah, lo pulang sabalai masalah di rumah. Emang ibu-ibu kok masalah. Tak sumber ketenangan. Maka ada cerita ibu. Jadi ada apa kok yobana istrinya yobana, masya Allah istriku ibu, masya Allah istrinya. Sampai-sampai apa kok nyo foto istri kok nyo pasang di HP ku ibu. Jadi kok di kantu ada masalah yang balik nyo cari foto istri ku langsung. Tanangnya ibu. Besok ada masalah lihat nyo cari foto istri ku, tanangnya balik. Sampai ada yang kepo ibu bertanya, Pak apa hebat mana istri apa tu? Batu setiap ada masalah Pak cari foto istri tanang apa? Iyo diangnya. Dan kadang-kadang masalah dan cari foto orang rumah kau tanang. Dan batu iko masalah yang paling gadang kan. Tengok kau aja. Kadang-kadang masalah hilang kalau kau jadi pemain itu. Ini masalah tu kalau ada ni lebih gadang ni ketik hilang. Dah betul. Aku yang paling gadang masalah aja.
Jadi Bapak Ibu, itu Khadijah Masya Allah tu makuk sasak dadu Nabi tu Ibu. Itu bacalah sejarah Ibu. Nabi dibaikot 3 tahun, Nabi dibaikot. Tahun ke-7, 8 sampai 9 itu dibaikot. Tak boleh Nabi itu isolasi, Masya Allah. Tak boleh jual beli transaksi, di embargo 3 tahun sampai tak ada lagi yang akan dimakan. Nabi itu Masya Allah menderita dengan keluarganya Bani Hashim, Bani Muttalib. Itu Khadijah Ibu, dia bisa keluar dari pembaikotan, bisa meninggalkan Nabi karena dia bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib, dia tidak masuk klausul pembaikotan. Tapi Khadijah setia mendampingi Nabi, setia sampai itu mati. Karena tidak banyak perempuan yang mau menderita bersama suami. Karena Bapak Ibunya sifat ibu-ibu kau betul Pak. Nyo ada tuh abang, kalau ada uang abang disayang kan. Tidak ada uang abang ditendang tuh. Memang ratu-ratu aja tuh. Contoh tuh Nabi Ayub. Nabi Ayub. Tolong anak apa yang disudui, pindah cik kamari. Tagak cik. Pindah capek. Tapi pindah kamari cik. Pindah. Situ. Nyo badaki berdua pasti mau tah. Ada jadi tindak lah. Ibu-ibu gitu. Nabi Ayub tu Ibu, ketika gagah kayo, istri sayang kawak sadonya. Lah jatuh miskin, lah penyakit, orang rumah pai sadonya. Tahu? Tu Nabi Ayub tu. Lah sehat Nabi Ayub, balik lah kayo lo, balik sadonya balik. Dah betul? Tak banyak perempuanku yang bisa menderita bersama suaminya. Karena ujian seorang istri setianya Ibu ketika suami jatuh. Ketika suami jatuh miskin, di situ uji seorang istri itu. Makanya banyak ibu-ibu kok kalau SKP 3K-nya langsung menggugat cerainya langsung. Banyak tu. Tu makanya istana ibu bukan tahajud, bukan baca Quran, kesetiaan merawat suami ibu. Ini perempuan, kalau di kampung Ambo dulu, ibu tak tahu begini dulu ketika mau ketik-ketik, banyak apa-apa kolah gaib, buruk nasibnya ibu. Lalu disuruh, diusi orang rumah. Di kampung orang kan tak ada pegawai lah Pak, tak ada nambah pensiunan lah. Orang ke sawah ke ladang tulang salapan kari yang diampe. Kalau dapat nago lah Pak, lah tuo, dapat duit tiak kau leh. Tak ada leh. Si. Ni tiak kau makok dicari pulang tak pulang sore kan dia batadu Pak. Kalau dia tak batadu tak pulang tak baal Pak. Kunci siapa tu kandang le makan musang lah di luar tu dah itu. Dulu apa-apa di kampung pun banyak tu Pak buruk nasib lalu disurau tu Pak diusi orang rumah. Wajar Nabi berkata di malam saya Isra dan Mi'raj tu saya melihat neraka. Diperlihatkan ke saya isi neraka dan saya tak membayangkan apa yang saya lihat dalam neraka. Apa yang kau lihat kata Nabi, kata sahabat, ra'aitu aksara ahliha an-nisa, saya lihat yang paling banyak dalam neraka tu perempuan. Hadis sahih tu, hadis Muslim. Sahabat bertanya, kenapa perempuan banyak masuk neraka? Tidakkah mereka beribadah kepada Allah? Kata Nabi, bukan soal ibadah kepada Allah, ibadah mereka tidak bisa ditandingi. Tahajud tiap malam, Al-Quran one day one juz, majlis taklim sampai kali seminggu, ambil saragam tiap bulan, tak tanggung ibadahnya loh, tak kata tandingi loh. Dua masalahnya, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, banyak yang melupakan jasa baik suaminya. Lupa ibu jasa kami berpuluh tahun kami menafkahi ibu. Siang malam kami lalu dari Bogadang bagi di lamun ombak di tengah lawi bagi, lalu di lubang tanah bagi, tak pernah kami bercerita derita kami di luar rumah ke ibu. Pulang kami serahkan ke ibu. Kini kami tak patah nago lah modeko ke ibu sion gua. Carilah bantu kami di ibu gua. Duduk saya tak lurui di ibu dah kan. Iya dah bana tega ibu rasanya gitu. Tega ibu. Sampai musi suami ibu di hari tua ku ya tega ibu. Beberapa waktu yang lalu ibu, saya khutbah Jumat di masjid di belakang kantor gubernur tu, Masjid Sahara. Adalah bapak-bapak, ambo tiba jam sabale capek tiba, ada apa-apa zikir di ujung tu sama surang. Ambo dak lama gaduh lah, ambo sembahyang sunat. Habis tu datang yang dakek kambo apa tu ustaz. Nya tahu jambo kironya, maco nak ngacara ustaz di YouTube. Boleh ambo curhat ustaz? Boleh. Yang harus ambo lakukan ustaz. Ba tu pak. Apa lah tua petagak salah payah. Ikut ustaz, istri ambo nyo minta izin pergi menculik cucu ke Jakarta ustaz. Lah sabulan dan dunia pulang ustaz. Itu dah.
Lah sabulan pak, lanjut pulang lah. Lanjut tinggal siapa aku sama surang pak. Iya pak telepon lah, suruhlah ibu tu pulang. Tu durhaka nama tu. Lah yang buat telepon ustaz, ambo WA. Jawi ibu tu, lu bisa lah, jangan anak cucu lu bisa tinggal lah, besok lah tu saya jawabnya. Tu ambo sambil bergarah tu, apa buka salah cabang lah je. Nak kata dok lah pak, tagak salah payah buka cabang lah tu. Tetapi ada ibu-ibu cutu di hari tua kau anggap apa-apa kau nak perlu dilayani leh. Banyak tu ibu nyolapai kaken kamari kan cucu nyo napak kau anggap tak penting leh. Itu yang ibu celaka nanti itu. Ibu kalau mati yang diperhitungkan Allah bukan tahajud ibu, reda suami ibu. Tu makanya ibu sampai mati tolong maksimal merawat beliau kuah. Cari bantu tak kalamu oleh kau ibu, paling 5 tahun kau hilang apa kau oleh kau. Ibu istana di sorga. Cuba lah ibu tak percaya, masya Allah. Ibu kalau kau masak, tolong tanya yang teragak dinyo, teragak dia apa? Betul tiuk kau masak tanya yang teragak dia apa? Jadi ibu sambal bangi angin, saya bagian kapal. Kalau 3 hari sambal bangi, soalnya hitam lado, tu lah kajang kantang, tu gigi tak do oleh kantang kajang juga gumu-gumu. Ibu memangnya suapa nampak dia. Tolonglah gak payah mana kau merawat beliau kau. Tak kalamo le ibu, percayalah kamu, percayalah. Tak kalamo le. Iyalah. Dah 2-3 tahun kau leko. Itu ke ibu tinggal-tinggalan tu. Sampai sebulan ibu tinggalan bagai. Itu yang yakfurnal ihsan nama itu. Banyak ibu tak mengingat jasa baik kami. Berpuluh-puluh tahun kami tak bakaki karyang menafkahi ibu. Kini kami tak patanago lah butuh perawatan ibu sision kami. Ya. Okey apa-apa, alhamdulillah. Ya betul lah. Nah, itu kalau ibu ingin mencontoh Khadijah cucu tu. Jawabannya sampai mati. Puas Nabi. Maka sampai Khadijah mati, Nabi menikah, Aisyah ada istri Nabi, Hafsah ada wanita banyak istri Nabi, itu Khadijah masih diceritakan tu. Sampai Aisyah protes, kenapa yang sudah mati jadi tanah kau ceritakan juga? Kau kan sudah diganti dengan yang lebih baik. Kata Nabi kepada Aisyah, tidak ada yang lebih baik dari Khadijah. Tidak ada yang bisa menggantikan dia di hati saya, engkau pun tidak. Begitu mendalamnya Khadijah di hati Nabi itu ibu. Bukan cantiknya, pengabdiannya. Itu membuat dia dihadiahi istana di sorga oleh Allah itu. Pengabdian. Itu yang mati di sasak dado Nabi. Maka melapangkan dado Nabi, dia ajaklah jalan-jalan. Jadi memang jalan-jalan kok penting pak. Maka tolonglah pak, anggarkanlah jalan-jalan di rumah untuk ibu. Sekali setahun diajak ibu kau ke Australia atau ke Eropah bagai. Kau dari menikah sampai gaya putar-putar di Andaleh, saya dah amul lah tu. Ya tu. Agak yo mana lah ajak lah ibu kau jalan-jalan kat jauh ustaz. Ya tu. Makanya Bapak Ibu nanti ibu baca surat At-Tahrim ayat yang kelima itu. Ya, di At-Tahrim ayat yang kelima itu Allah memuji istri Nabi itu akan diganti oleh Allah. Kalau Nabi bercerai dengan istrinya itu akan diganti Allah dengan perempuan-perempuan terbaik. Salah satu ciri perempuan terbaik itu kata Allah saihat sayyibat wa abakara, perempuan yang suka jalan-jalan. Itu ada tu Al-Quran tu ibu. Jadi perempuan yang suka jalan-jalan ku dipuji Allah. Jadi ibu taruhlah jalan-jalan lah, dah apa lah itu dah. Itu dipuji oleh Allah. Okey cik ibu sepanjang kau cara mau ustaz dan terakhir kau ni cocoknya caknya. Nah begitulah dulu bapak ibu lah lewek lah setengah 10 gua. Janji 9 seperampeknya. Begitu dulu bapak ibu. Tak ada pertanyaan ya? Ya kalau lah jali itu cuma tanya oleh menambah baban nama dong itu. Amal saya lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.